Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, perjalanan napak tilas kaderisasi yang dikejar-kejar tentara Soeharto, tentara Pak D, kadal hijau, dikali orang tentu saja mengkristalkan berbagai kenangan dan juga bisa mencampurkannya dengan adonan atau minuman yang saat ini sedang berbaur, mengaduknya dengan adukan rasa yang sangat dalam terkait dengan nasib bangsa Indonesia. Saya mulai dari akhir kekuasaan Soeharto. Di Senayan sangat dikenal adanya istilah hijau loyo. Hijau loyo. Sejak tahun 90 banyak penghuni Senayan hijau tapi loyo. Dalam mana kekuatan untuk mengungkapkan isyhadu bi anna muslimun itu terlalu lemah. Nah, hijau loyo itu orangnya potensial, pendidikannya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Pada akhirnya mereka pun harus menghadapi realitas tuntutan suksesi kepemimpinan yang sebetulnya digaungkan oleh Pak Amin Rais sejak tahun 1983 dan mencapai puncaknya di 1998. Penghujatan terhadap Orba dan KKN-nya pun berlangsung kroni-kroninya. Namun, kroni-kroni Soeharto licik dan kaya. Jadi mereka justru banyak kemudian memakai baju, jaket-jaket baru yang saya katakan walau jaketnya merah, hijau, kuning, kotak-kotak, hatinya tetap kuning. Mereka memegang kendali di dalam perpolitikan dan pada akhirnya tidak ada sanksi organisasi terhadap Golkar. Golkar tidak dinyatakan sebagai golongan terlarang dan melakukan semacam rebound dengan istilah Partai Golkar. Partai sangat dihindari di Orde Baru karena mereka sangat mengidentifikasi sebagai golongan kekaryaan. Nah, otomatis tentu saja dengan berbagai aktivitas yang mereka lakukan,
konsolidasi tetap berjalan tentang ide-ide dendam terhadap penggulingan pemimpin mereka. Dan mulai tahun pemilu kedua kalau nggak salah atau pemilu 3 dari era reformasi mulailah dibangun kenangan indah tentang enak zaman kuto. Ini tidak lain adalah sebetulnya kalau menurut saya upaya yang sama dari Soekarnois dengan menampilkan poster-poster Soekarno dalam setiap momen yang mereka lakukan. Nggak beda. Nah, apa yang saya tulis di awal reformasi bahwa seharusnya kita harus mengakhiri dinasti Soeharto dan dinasti Soekarno untuk tidak membuat luka makin panjang, dendam makin terus dipelihara dengan mencoba untuk menampilkan yang reformis. Tapi memang yang reformis sejati itu sedikit, banyakkan adalah penunggang kereta gelap dari reformasi. Bahkan orang yang sudah menggaungkan suksesi reformasi sejak lama akhirnya dicap oleh mereka sebagai sengkuni. Ini sebuah pengkhianatan sejarah yang dilakukan oleh mereka yang memanfaatkan perjuangan Pak Amin. Nah, saya waktu itu juga menulis tentang Lost Generation dengan apa yang dilakukan oleh Orde Baru, kekurangan gizi yang ada di mana-mana adalah korban dari korupsi Orde Baru, merupakan lost generation yang sangat berharga. Dan hutang per kapita waktu itu saya juga hitung. Dan akhirnya saya kecewa ketika orang-orang itu mudah lupa bahwa yang mereka agung-agungkan, yang mereka junjung tinggi itu siapa sebelum reformasi. Itu mereka pada lupa atau memang sengaja melupakan. Tapi yang pasti perseteruan dua kutub Soekarnois dan Soehartois selalu mewarnai hari-hari di Indonesia. Mewarnai dinamika hidup berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Sehingga pada era munculnya Twitter, saya sering sekali mengingatkan bahwa kok aneh ya, orang menjunjung tinggi-tinggi reformasi kok milihnya ini. Tapi ternyata memang hanyalah reformis gadungan yang memang banyak ada di pinggir jalan. Dan saya lihat itu pun terjadi di PAN. Ya, saya seringkali juga menulis waktu itu karena saya dulu aktif di PAN, jadi saya menulis sehingga kalau PAN original itu ya reformis. Tetapi masalahnya di PAN sendiri terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu perseteruan Soeharto dan Soehartois dan Soekarnois di Indonesia itu terus berlangsung sehingga saat ini pun saya melihatnya diametral antara Soehartois dan Soekarnois itu ada. Dan saya mengalami beberapa pemadaman
akun dari Twitter saya ya, akibat mencoba meluruskan pada keduanya. Kadang dimatikan oleh kelompok yang saya yakin karena itu saya mengulas tentang bagaimana Soekarno, yaitu dipadamkan oleh mereka. Bagaimana saya dipadamkan juga ketika kita mencoba mengkritisi Soeharto. Kalau menurut saya Soeharto itu bukan berpegang pada kelompok Islam. Kalau kelahirannya atau upaya dia meredam PKI di 65 itu bukan karena kecintaannya kepada ideologi ketuhanan yang Maha Esa, tapi karena memang dia memiliki misi-misi pribadi. Karena faktanya setelah itulah berkembang kapitalisme luar biasa di Indonesia. Ya. Dan fakta bahwa dia tidak membela Islam itu pada fakta yang saya lihat sendiri. Tokoh yang secara politikal dan secara aksi nyata melawan PKI melalui partainya ya Masyumi. Namun perlakuan dia terhadap tokoh Masyumi, Ketua Masyumi, Ketua Rabithah Alam Islami, Ketua Dewan Dakwah Islam itu Pak Buya Nasir sungguh sangat tidak menunjukkan bahwa dia mendukung gerakan Islam. Tidak membuat saya berkesimpulan bahwa Soeharto mendukung kelompok Islam. Salah keliru kalau kita beranggap Soeharto mendukung kelompok Islam. Dan hal itu memang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Islam oportunis untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Islam. Saya pernah mengalami sendiri terkait dengan masalah ini ketika Pondok Pesantren Budi Mulia mau membuka unit 2, rencananya Buya Nasir datang ke pondok, tidak dibolehkan tahanan oleh pemerintah Orde Baru. Jadi apa artinya Orde Baru dianggap menekan? Enggak. Dan fakta sejarah pun membuktikan mereka Soeharto bukan dalam kapasitas sebagai orang yang memperjuangkan Islam. Itu yang harus teman-teman Islam itu harus paham. Buktinya tahun 1974 umat Islam berbondong-bondong protes undang-undang perkawinan campuran. Belum 74, 78 aliran kepercayaan itu adalah betul-betul menyerang akidah. Soeharto mencoba menyerang akidah Islamiyah. Betul, dia itu pecinan Islam. Yang namanya Snugorgonye aja sampai menjadi Haji Abdul Ghaffar. Qur'annya sip, tapi hati nggak bisa mengingkari. Undang-undang kepercayaan, TAP MPR 78 terkait dengan terkait dengan terutama kepercayaan dan membangun panca agama, itulah sesungguhnya wajah Soeharto. Dan setelah itu protes-protes terkait dengan asas tunggal diberangus Tony Ardi dengan waktu istilahnya Webika atas gosong bawah gosong, berangus. Amil Biki
peristiwa Tanjung Priuk 84. Kami kecepatan membagi sabaran putih pun saudara kami di fakultas 2 orang di penjara 1 tahun, Rustianto Safran dan Saifuddin. Uda, kami manggilnya Uda. Untung beliau-beliau itu mengedep untuk beliau sendiri, kalau tidak satu komisariat bisa saja di Hotel Prodeo. Nah, setelah itu 84, asas tunggal 85. Nah, itulah mulai 85 lah kita banyak dikejar-kejar sampai berebut stempel di Gedung Wanita di Jalan Solo. Waktu itu kami sedang rapat komisariat ya, pergantian itu. Dan kebetulan saya sebagai moderatornya waktu itu, jadi kita langsung ikut gabung ke sana. Waktu itu ada di SD Sudirman ya, di daerah Kolombo. Nah, termasuk juga kita lihat kan bagaimana mengusir teman-teman yang sedang berjuang untuk membangun militansi bangsa Indonesia dengan keindonesiaan, keislaman, dan intelektualnya di Dagen itu, bagaimana Dagen dikerebut oleh mereka. Itu bukan satu yang bagi saya tidak bisa dipungkiri lagi. Saya melihat, mengalami sendiri, jadi nggak mungkin menganggap kemudian dia pahlawan nasional seperti yang diungkapkan oleh tetangga saya di hutan kayu itu. Nggak bisa. Jadi saya bertanya, loh, orang ngakunya reformis kok begitu ya? Jadi ini hal-hal ini yang harus dipahami oleh generasi muda terkait dengan itu, yang intinya saat ini pun yang terjadi adalah porak-porandanya Indonesia itu ada di 2 akar itu. Perseteruan Soehartois dan Soekarnois. Soehartois merasa paling Pancasila. Soekarnois merasa paling nasionalis. Dan ada banyak cara menyudutkan keduanya. Nah, sehingga saya hanya ingin berpesan, karena saya hanyalah rakyat jelata, ini terkait dengan Pilpres mendatang. Pada saat keluarga Cendana memberi dukungan kepada kepada Anies Baswedan, saya melihatnya ada sesuatu yang lain, dan saya juga melihat dari dukungan Surya Paloh juga sesuatu yang lain, karena kalau kita lihat, saya banyak nulis di blog waktu itu sebelum di YouTube, di blog ya. Jadi Darwono Institute of Thinking, blognya di blogspot.com, itu banyak menulis tentang kondisi di Indonesia. Banyak juga dari blogspot.com itu banyak yang mengadopsi tulisan-tulisan saya. Saya lihat di blog-blognya atau di website-websitenya dan
Bagi saya itu nggak apa-apa, yang penting bukan dijual belikan, karena memang saya juga tidak berorientasi keuangan finansial. Yang penting saya menyampaikan pemikiran original saya. Saya tidak mau tergantung dengan pemikiran siapapun. Maka ketika ada dukungan dari keluarga cendana itu, jadi saya bertanya-tanya dan mencoba untuk merenungkan terus sampai kemarin ke Kaliurang. Alhamdulillah bisa mendapat kesempatan untuk merenungkan, karena di sana banyak karya-karya saya yang tercipta di sana. Karena dulu itu ke Kaliurang itu mudah, dengan paker udah sampai. Kos saya ada di depan kampus Jokowi, di depan kehutanan di Barek ya, di situ. Jadi tinggal jalan sedikit ke perempatan di geografi dulu, itu langsung ke Kaliurang, walaupun sekarang agak susah. Nah, dari situlah saya bisa memperjelas pemikiran saya. Nampaknya saya tidak menyaksikan Anies itu orang baik. Anies itu bagus. Anies itu kalau menurut saya sih holistik ya, tidak sekedar baik tapi memang holistik. Tapi memang kelemahan Anies itu kan tidak punya partai. Dulu kita sering kumpul, orang-orang itu banyak yang anggap kalau kita punya partai bubar biasanya. Itu memang pemikiran yang tidak beralasan sebetulnya. Kalau saya inginnya punya partai sehingga bisa menjadi kendaraan dari Anies Baswedan. Tentunya itu teman-teman himpunan yang sering kumpul dulu. Dan kita ingat masa akhir jabatan Mendikbud Anies itu diakhiri justru 2 hari setelah kami kumpul di keluarga besar itu mengadakan halal bihalal, dan 2 hari kemudian dicopot. Itu saya yakin itu Anies tidak punya salah apapun. Nah, kami yakin, namun ketika kita harus berhadapan dengan realitas yang semacam itu, mau tidak mau, ya saya katakan di blog saya, di YouTube saya itu tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Nah, sehingga kalau sekarang dari Demokrat menyatakan ada partai di koalisi yang berkhianat, nah ini perlu digarisbawahi. Saya sangat prihatin, dan saya bisa menyimpulkan kira-kira adalah bahwa di tengah perseteruan Soekarnois dan Soehartois, Anies menjadi terjerat dan didukung nampaknya dimanfaatkan oleh Soehartois. Jadi tentu saja kami sangat berharap dan berdoa mudah-mudahan harapan untuk mendapatkan presiden yang bagus dengan tampilnya Anies Baswedan itu bisa tidak dihalangi oleh ambisi-ambisi perseteruan dari dua dinasti yang akan terus berseteru itu. Semoga dengan Anies terpilih itu, tadinya waktu Jokowi terpilih kami harapkan tidak
tidak melanggengkan perseteruan Soekarnois dan Soehartois, tapi akhir-akhir ini malah justru nampak Jokowi putra Soekarno Soehartois. Ya memang kan dulu katanya dari Golkar, dan sekarang ada di PDIP, dan itu memang harus betul-betul kita memantau kelicikan-kelicikan yang ada, bukan cerdik tapi licik, ya, licik dari masing-masing aktor. Ini harus kita pahami. Nah, sekali lagi dalam kondisi di mana Soehartois dan Soekarnois berseteru dan reformis, gadungan-gadungan itu mendukung ke Soekarnois atau Soehartois, sehingga reformis sejati tinggal sangat sedikit. Kalau tidak hanya Pak Amin, ada beberapa yang ada di sana, ya, di kelompok itu, tapi terlalu lemah dan tersingkirkan dari para oportunis yang ada di partai masing-masing. Maka memahami posisi Anies Baswedan yang saya katakan sebagai reformis yang dimanfaatin oleh Soehartois, ini perlu betul-betul kita jaga bersama, karena apalagi jatuh pada yang lain. Intinya begitu saja. Bagi saya, apalagi jatuh lagi ke yang lain. Ya mudah-mudahan sebagai orang Muslim kita tidak boleh berputus asa, karena mungkin mereka merencanakan dengan memanfaatkan Anies. Tapi kita harus yakin, wa makaru wa makarallah, innallaha khairul makirin. Mudahan orang-orang baik, Anies sebagai orang baik betul-betul bisa melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan yang ada dan sukses memperbaiki Indonesia. Itu saja, daripada di depan kamera saya menangis, lebih baik kita berdoa saja. Mudah-mudahan Allah betul-betul la ilaha illallah wahdah, sodaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'asa jumtah, wa hasamal ahsaba wahdah. Allah sendirilah yang akan memenangkan kita. Tapi tetaplah pada keyakinan bahwa kita itu berjuang bukan dari dan untuk siapa-siapa, tetapi Allahu khayatuna saja. Dan lakukan dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Jangan dengan fitnah, jangan dengan adu domba, dan jangan dengan akhlak mazmumah. Jangan dengan akhlak mazmumah. Kata-kata dijaga, keteladanan harus dijaga, sebagaimana akhlak dan perilaku Anies Baswedan sendiri yang menjaga kata-kata. Makanya dalam sebuah konten saya katakan, ada micil, pomo kaki podo dipun eli, ing pitutur ingon, kowe iku satrio arane, kudu anteng jatmiko ing budi, ruruh sarta wasis samubarangipun.
Wahai kawan, cobalah dengarkan pendapat saya ini. Anies juga Satrio gelarnya. Prophetic leadership, agung budi pekertinya, mawas serta cerdas dalam segalanya. Itu ya, jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia yang berbineka, bahwa mayoritas etnik di Indonesia adalah Jawa. Bahkan Jawa itu berdiaspor hingga kemana-mana. Nah, ini harus dipahami oleh siapapun, aktivis manapun, bahwa harus berlaku unggah-ungguh yang baik. Kriteria seorang satrio di Jawa adalah anteng, jatmiko ing budi, luruh sarta wasis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.